Perkenalkan, nama saya Komang Adi Pratama dengan NIM 2315101078. Kelas saya 4C, prodi saya yaitu Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul yaitu penerapan algoritma Dijkstra dalam jaringan OSPF untuk menentukan jalur tercepat dalam pengiriman data di kantor menggunakan LAN. Di sini saya masuk ke materinya, yaitu penerapan algoritma Dijkstra dalam jaringan OSPF. Sistem jaringan komputer yang cepat, efisien, dan andal sangat penting untuk aktivitas kantor. Penelitian ini mengkaji penerapan algoritma Dijkstra dalam protokol routing OSPF untuk menentukan jalur tercepat pengiriman data di jaringan LAN kantor bertingkat OSPF dan Dijkstra. Di sini kita membutuhkan jaringan yang cepat di lingkungan kantor karena memerlukan jaringan yang mampu mengirim data secara cepat, efisien, dan andal untuk mendukung produktivitas sehari-hari di kantor. Ada juga tantangan, yaitu tantangan penentuan jalur. Menemukan jalur pengiriman data paling efisien menjadi tantangan ketika ada banyak rute atau hambatan di jalur yang tersedia. Seperti misalnya dari ruangan satu ke ruangan dua seberapa jauh jarak menggunakan LAN, lalu dari ruangan satu ke lantai yang berbeda seberapa jauh kita bisa mengirim data, seberapa lama atau seberapa jauhnya juga. Lalu peran OSPF dan Dijkstra yaitu protokol OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan biaya koneksi atau cost atau waktu yang ditempuh untuk mengirim data, memastikan memilih rute terbaik secara otomatis agar cepat dan efisien. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, mekanisme kerja algoritma Dijkstra dalam OSPF. Lalu yang kedua, pengaruh topologi dan nilai kos pada pemilihan jalur. Lalu yang ketiga, kontribusi efisien Dijkstra pada kinerja OSPF. Dan yang keempat adalah perbedaan jalur dengan Dijkstra dan tanpa Dijkstra. Ada tujuan dari penelitian ini, yaitu menjelaskan cara kerja Dijkstra dalam OSPF. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh topologi dan kos. Dan yang ketiga, membuktikan efektivitas Dijkstra dalam LAN atau dalam OSPF. Dan yang keempat, membedakan jalur dengan Dijkstra dan tanpa Dijkstra. Di sini kita masuk ke pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Menemukan jalur tercepat antara titik dalam jaringan dengan mempertimbangkan biaya atau node, terutama di jaringan bertingkat. Jadi di sini kita merancang topologi jaringan dengan graf dan 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 node dan edge juga, yaitu dengan berbobot berdasarkan lintasan ruangan, lantai, atau kantor. Kita mengimplementasikan Dijkstra menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute paling efisien berdasarkan bobot atau biaya antar node. Jadi kita memberikan cost di setiap jalurnya. Lalu integrasi dengan OSPF. Penyesuaian hasil Dijkstra dengan cara kerja OSPF untuk membuat tabel routing otomatis berdasarkan informasi topologi. Visualisasi dan simulasi. Di sini kita akan memvisualisasikan secara langsung dan mensimulasikan jaringan disajikan dengan bentuk graf
interaktif menggunakan HTML dan JavaScript. Lalu kita juga menguji dan mengevaluasi sistem, diuji dengan berbagai skenario untuk memastikan keakuratan algoritma dan ketepatan simulasi jalur tercepat. Adapun studi kontennya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terkoneksi untuk berbagi data dan sumber daya dirancang dengan topologi tertentu. Yang kedua, routing dan protokol. Proses mengarahkan paket data dari asal ke tujuan melalui router yang memiliki jalur terbaik menggunakan protokol routing. Lalu, apa itu OSPF? OSPF adalah protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur tercepat berdasarkan biaya antar node. Lalu, apa itu algoritma Dijkstra? Yaitu metode graf menentukan jalur terpendek dari satu titik ke semua titik. Lalu, mana jalur tercepat yang akan diambil atau cocok untuk jaringan kompleks. Adapun metode penelitian dan perancangan sistem. Di sini kita memiliki jenis penelitian. Penelitian terap ini mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam simulasi jaringan komputer dengan pendekatan OSPF. Disajikan secara kuantitatif dan visual. Metode pengumpulan datanya adalah yaitu studi literatur, mengumpulkan referensi ilmiah, observasi, menganalisis struktur jaringan di kantor. Ada langkah-langkah perancangan modeling topologi jaringan. Yaitu yang kedua, mengimplementasikan algoritma Dijkstra. Yang ketiga, integrasi dengan konsep OSPF. Dan yang keempat, visualisasi, simulasi, dan yang kelima adalah pengujian sistem. Untuk topologinya seperti ini, yaitu ini lantai 1 dan ruangannya, dan ini lantai 2 dan ruangannya, dan ini lantai 3 dan ruangannya. Kita akan masuk ke pembahasan dan hasil implementasi. Sistem mampu menyajikan peta jaringan lengkap, menampilkan koneksi antar node, algoritma Dijkstra menentukan semua jalan dan menentukan dan memilih juga dengan nilai biaya terkecil. Ini seringkali menemukan jalur tercepat yang lebih efisien. Antar muka web memungkinkan perbandingan jalur statis dan rute Dijkstra secara berdampingan. Dengan topologi jaringan kantor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu simulasi ini menggambarkan topologi kantor bertingkat 3, ini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dengan sistem lantai memiliki ruangan, switch, dan router. Router antar lantai saling terhubung. Seperti di sini, router lantai 1 dan router lantai 2, lantai 3 terhubung. Memiliki nilai cost antar node. Cost ditentukan berdasarkan skenario. Antar ruangan di lantai 1, 2, 3, router ruangan ke switch lantai dan antar router lantai. Di sini ada skenario dan pengujian analisa visualisasi, yaitu di skenario pertama, yaitu antar lantai. Jadi kita mengirim data dari lantai 1 ke lantai 2. Di sini kita ambil contoh dari lantai 1, ruangan 1, lantai 1, ruangan 1. Kita ke ruangan 2 di lantai 2. Dijkstra memilih jalur yaitu dari lantai 1 langsung ke switch lantai, lalu ke switch lantai 2. Ia memilih ke ruangan 1 di lantai 2 dan langsung ke lantai 2 ruangan 2. Di sini kita memiliki cost yaitu 17. Jalur ini memiliki biaya terkecil dan ditandai dengan warna orange. Karena jika kita memilih dari misalnya dari switch lantai 2 ini ke sini, kita terkena
kos yaitu 5. Sedangkan jika kita ke ruangan satu terlebih dahulu dan ke ruangan 2, kita hanya mendapatkan kos yaitu 4. Lalu skenario yang kedua yaitu sesama lantai. Di sini saya mengambil contoh yaitu dari ruangan satu di lantai 3 ke ruangan 4 ke lantai 3. Di sini Dijkstra memilih yaitu ke ruangan 2 terlebih dahulu, lalu ke switch lantai, dan langsung ke ruangan 4. Karena ini adalah jalur terpendeknya dengan kos yaitu 12. Di sini ada skenario yang ketiga, yaitu tanpa menggunakan Dijkstra. Di sini sama juga seperti di skenario 2, kita memilih ruangan awal yaitu R1 di lantai 3 dan R2 mohon maaf di R4 lantai 3. Ini tanpa Dijkstra dia langsung ke switch lantai 3 dan langsung ke ruangan 4. Di sini kosnya lebih tinggi yaitu 13. Dibandingkan dengan menggunakan Dijkstra, kita mendapatkan kos 12, tetapi jika tidak menggunakan Dijkstra kita mendapatkan kos 13. Lalu kita ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah efektivitas Dijkstra. Algoritma Dijkstra efektif menentukan rute tercepat di jaringan OSPF, menghitung rute optimal dengan biaya terkecil. Visualisasi interaktif. Simulasi ini berhasil memvisualisasikan topologi jaringan, memudahkan pemahaman proses routing. Dinamika jaringan. OSPF memungkinkan sistem memperbaharui topologi dan biaya jaringan secara otomatis menyesuaikan routing. Potensi edukasi. Simulasi ini dapat menjadi alat bantu edukasi dan analisa desain jaringan di lingkungan kantor atau pendidikan. Sekian dari saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.